Oke. Bapak dan Ibu, oke. Kita kembali ke materi hipnosport. Kak, Bang Ovan yang mau ngasih ini slide. Untuk materinya belum ada di saya. Mungkin Master John mungkin. Master John monitor? Oke. Ya, siap. Mas Yusdi siap. aja langsung share. Oke, ini luar biasa nih. Kita harus terbiasa dengan yang dadak-dadakan gitu kan. Oke, malam ini, jadi sebenarnya malam ini adalah materi untuk NLP for Sport and Hypnosis. Kita nggak akan bahas banyak. Nah, nanti akan ada kelas NLP for tanggal berapa, Bang John? Nah, 12-13. Oke, 12-13 November itu akan ada kelas Sport, Hypnosport, 9 mental juara ya. Nah, nanti di kelas itu kita akan bahas ini. Jadi saya ingin menyampaikan apa itu NLP yang digunakan untuk dunia sport. Oke, nanti Bang John akan share. Jadi NLP itu ngomongin kondisi saat ini sama kondisi yang diinginkan. Nah, kalau dalam dunia sport, kita ngerancangnya itu di persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi sampai kompetisi. Nah, tujuan dari Bapak dan Ibu nanti mempelajari hipnosport sebenarnya bukan cuma untuk sekedar atlet. Kayak kemarin kita di Jakarta ada kelas 2 dokter. Kebetulan dokter itu juga punya passion dalam dunia olahraga, akhirnya terlibat juga. Karena kan selama ini yang dilatih dalam dunia olahraga biasanya apa sih? Fisik dan taktik saja, mentalnya. Nah, kita tawarkan konsep ini untuk nanti dipelajari. Minimal Bapak dan Ibu punya knowledge baru, oh ternyata hipnosis dan NLP bisa loh digunakan dalam dunia sport. Oke, nah ini akan dipelajari. Nah, ini beberapa tokoh-tokoh yang ini slide-nya muncul kan ya? Bapak dan Ibu? Muncul Mas, muncul. Ya. Jadi ini nanti Bang John akan menjelaskan. Tapi sebelum ke situ, Bang John akan menyampaikan ini ya Bang John ya. Bang John menyampaikan materi ini ya? Atau yang 11 rahasia mental juara? Yang 9 itu aja. Yang 11? Ya, 11. Oke ya. Bentar. Ya, silakan Bang John. Udah keluar slide-nya Bang John? Siap, sudah. Langsung? Ya, silakan. Sabar ini saya ini habis latihan, jadi langsung gercep. Oke, apakah kelihatan? Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Mau budaya, salam kebajikan. Terima kasih buat Master Yusdi dan Mas Opan di sini sudah sama-sama kita bersama untuk menyampaikan materi malam ini. Jadi Bapak Ibu mohon untuk ini materi malam ini sebenarnya agak dadakan ya, Master. Karena Pak GM berhalangan, jadi materi pengulangan hari Rabunya kita isi dengan previewnya Hipnosport dan NLP. Sebenarnya kita gabung, namun kita ambilnya namanya 11 rahasia mental juara. Nah, kenapa kita membuka kelas ini, teman-teman? Ini kelas khusus di alumni IHC. Ini kelas ini belum dijual keluar, ya. Jadi ini sebenarnya perdana. Kenapa? Karena saya dan Mas Yusdi sudah bikin kelas offline 3 kali dan kita melihat animonya sangat luar biasa, sangat banyak
peminatnya, dan sudah banyak pelatih yang memanfaatkan. Nah, namun teman-teman di luar itu kan dia hanya belajar tentang sportnya saja, belum punya dasar ilmu fundamental ataupun hipnoterapi, bahkan master seperti Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini. Nah, sehingga kenapa sih kami mau jualan kelas ini, artinya mau buka kelas ini ke alumni. Nah, karena untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, kalau hanya saya dan Master Yusdi, kayaknya butuh waktu yang sangat lama. Raga bisa menikmati dan kami jangkau. Sehingga kami berniat membuka kelas ini untuk teman-teman di IHC untuk sama-sama mengembangkan sport, artinya aplikasi hipnosis dan NLP khusus untuk sport. Nah, kelas ini sudah kami rancang secara sistematis berdasarkan pengalaman kajian di lapangan, Bapak Ibu. Nah, itu ketika saya mendampingi atlet-atlet di PON Papua kemarin, nah, dan kelas offline saya sama Master Yusdi selama 3 kali terakhir di Jakarta, sehingga saya ketemu pemetaan ini, bahwa teman-teman itu sudah diberikan banyak senjata, tetapi dia tidak tahu senjata ini harus dipakai di mana. Misalnya, kita kasih parang atau kapak lah, tahu-tahu kapaknya itu dipakai potong sayur di dapur. Nah, itu kan jadi kurang nyambung. Nah, sehingga kita mendesain 11 rahasia mental juara ini, yaitu hal-hal yang utama yang dihadapi oleh atlet di lapangan, serta aplikasi dari hipnosis dan NLP untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Sehingga kelas ini sangat aplikatif bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin terjun ke dunia olahraga. Kenapa? Olahraga itu pasarnya jelas dan pasarnya sangat besar. Saya dan Master Yusdi bikin kelas ini 3 kali itu sangat luar biasa animonya. Nah, maka melalui alumni IHC yang sudah ribuan, sudah 9 ribuan, kita ingin teman-teman melengkapi diri dengan skill ini, dengan ilmu ini. Sehingga teman-teman itu kita bisa sama-sama bersinergi untuk mendampingi atlet di seluruh Indonesia. Nah, kelas ini sudah sangat aplikatif karena berdasarkan itu. Kelas offline kami dan pengalaman saya mendampingi atlet sebelum-sebelumnya dan juga kemarin di PON, hasilnya muncul formulasi yang sangat lengkap dan komplit, yaitu 11 rahasia mental juara. Untuk lebih lanjutnya nanti setelah Master Yusdi tambahkan, kita akan mengulas salah satu materi. Ya, malam ini kita ulas salah satu aja ya, Master. Iya, siap. Ya, salah satu dari 11, kira-kira apa saja. Atau ya minimal mungkin kita kasihlah sedikit kisi-kisinya. 11 ini apa-apa saja yang akan kita bahas. Ya. Nah, saya kira ini karena sudah semua teman-teman dari IHC semua, jadi saya tidak perlu berkenalan terlalu banyak. Boleh silahkan lihat di slide ya. Boleh balik lagi ya? Lihat di slide. Ya, balik dulu. Nah, itu sedikit profil saya, nanti silahkan dilihat. Mungkin nanti kita akan kasih 1-2 slide atau boleh nonton ulang di ini ya, nanti rekaman. Nah, boleh lanjut yang tadi, Mister? Nah, ini dia. Ternyata Bapak Ibu setelah kita melakukan riset beberapa kali, pengamatan di lapangan, praktik, menemukan dan mengkombinasikan dengan pakar-pakar psikologi dunia.
Nah, pendekatan saya itu untuk psikologi saya kira semua sama, rata-rata itu ke Amerika. Nah, ini berdasarkan oleh ada pakar-pakar dari Amerika, saya kombinasikan dengan ilmu ketimuran, kita ketemu dasar pertama itu attitude. Nah, ada hal yang istimewa dari attitude, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Apa? Attitude itu jika Bapak Ibu masukkan ke dalam alfabet, yaitu huruf abjad, kita umpamakan A1, B2, dan seterusnya C3, maka attitude itu setelah dimasukkan ke dalam angka, akan menghasilkan nilai 100%. 100 jumlahnya. Dibandingkan dengan misalnya sukses, money, champion, tidak sebanding dengan attitude. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, kenapa kok harus attitude? Bukan pakai bahasa Indonesia aja, bahasa sikap. Misalnya sikap. Karena attitude itu bahasa internasional yang dipakai oleh seluruh dunia. Maka kita mengglobalkan menggunakan bahasa Inggris, yaitu attitude. Dan yang luar biasanya, attitude itu memberikan nilai sukses kepada seseorang, yaitu nilainya 100%. Nah, dan ada satu yang sangat luar biasa dari itu, Bapak Ibu, yang membuat manusia itu bisa melampaui segalanya, dan itu sangat cocok dengan pengamalan Pancasila kita, sangat cocok dengan Indonesia, yaitu negara yang beragama, bisa membuat manusia itu melampaui batas 100%. Nah, rahasia itu kalau Bapak Ibu mau tahu, kita jumpa di nanti tanggal 12-13. Saya dan Master Rusdi akan kupas tuntas apa sih rahasia 11 rahasia mental juara itu. Sehingga kita kupas satu persatu secara detail, bahkan kita diskusikan. Nanti mungkin kalau dulu-dulu dibuat grup khusus sport, habis itu bubar. Kali ini grup khusus sport akan bertahan, sehingga saya dan Master Gusti akan melakukan pendampingan selamanya. Kenapa kita buka kelas ini juga? Karena tahun 2024 Indonesia akan menggelar satu multi event nasional yang nomor 1 di Indonesia, yaitu PON Aceh Sumut. Nah, sehingga kita itu mempersiapkan teman-teman sebagai tenaga terampil di mental untuk menuju ke PON 2024. Ya, di akhir kata Bapak Ibu saya bilang, karena PON 2024 Indonesia ada sekitar 30-an provinsi. Saya sama Master Yusdi tidak mungkin bisa menjangkau semua, sehingga kita berbagi skill ini agar teman-teman bisa menjangkau dan menggunakan skill di sport ini untuk mengembangkan diri, bahkan mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Karena mendampingi atlet, saya kira Bapak Ibu juga tahu sendiri bahwa itu biayanya cukup bagus, artinya ada bisa menjadi sumber income yang bagus. Karena event PON itu PON 4 tahunan yang akan digelar di Aceh Sumut, sehingga itu saya kira menjadi satu momentum yang bagus yang perlu kita siapkan. Sebab kata seorang filsuf yaitu Zig Ziglar, dia bilang kesuksesan itu adalah persiapan ketemu peluang. Nah, sehingga yang sekarang Bapak Ibu lakukan dan nanti tanggal 12-13 itu adalah persiapan sehingga menyambut peluang di 2024. Insya Allah, alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkare itu akan mendatangkan suatu kesuksesan bagi Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Dengan geografis dan jumlah atlet Indonesia yang tersebar di 30-an provinsi dengan jumlah cabur yang lebih dari 30-an cabur juga. Sehingga kita membutuhkan tenaga terampil hipnosport
yang bisa memadai untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat olahraga di seluruh Indonesia. Ya, hanya itu dari saya, lebihnya ditambahkan oleh Master Yusti. Terima kasih. Oke, Bang John, terima kasih. Ini luar biasa Bapak dan Ibu. Kita juga sebagai praktisi dan malam ini dikasih kesempatan untuk sharing. Tadi sebenarnya mau melanjutkan materi HypnoChange mungkin di lain kesempatan. Kita kembali ke materi Hypnosport ini. Jadi salah satu kan materi intinya adalah ini ya. Materi intinya adalah 11 rahasia mental juara. Jadi nanti selain Bapak dan Ibu diajarkan filosofinya, di tanggal 12, 13 itu kita juga akan ajarkan teknik-tekniknya. Karena memang ini kan berhubungan sama mental. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah mempelajari hipnosis, akan ada percepatan bagaimana akhirnya menerapkan teknik yang disampaikan itu. Kita kembali ke sini sebentar. Akan ada percepatan Bapak dan Ibu ketika nanti sebentar. Ini banyak materinya. Jadi ngacak-ngacak. Oke. Nah ini udah keluar ya. Ini materi yang nanti akan kita jabarkan. Jadi ini menu 2 hari ngebantu banget. Jadi kemarin ketika sudah ada 3 kelas yang menemukan apa sih yang dibutuhkan sebenarnya sama seorang atlet. Kan kita tahu ya masalah-masalah emosi di atlet, misalkan fokus, lalu apalagi cemas, itu tema-tema yang sering muncul. Nah, lalu bagaimana dengan NLP dan hipnosis ini? Pada akhirnya sebentar ini laptop saya lupa dicas. Jadi pada akhirnya nanti bagaimana atlet ketika bermain itu dia kayak seakan-akan dunia berhenti gitu. Yang dia nikmatin adalah dirinya dan lawannya. Atau kalau dalam tema-tema yang bukan pertandingan adalah dirinya dengan dirinya sendiri. Nah di NLP for Sport saya menemukan itu. Bapak Dewi pernah nggak? Ada nggak di sini angkatan yang main Tetris? Pernah main Tetris? Zaman dulu tuh ada Tetris yang begini nih. Pas kita salah, bego lu, maaf ya, bego lu, coba lagi dong. Ada yang pernah main itu Bapak dan Ibu? Ada nggak? Ada yang seangkatan nggak? Oh, main. Baik, jadi bagaimana nantinya NLP dan hipnosis ini bisa membuat keadaan atlet seperti itu. Hipnosport yang kita tawarkan ini berbeda karena saya sudah meramunya dengan namanya meta NLP. Jadi apa? Bagaimana orang itu pada akhirnya asik. Jadi gini, ini kan di kelas sport, tetapi dalam dunia sehari-hari ada konsep namanya genius state. Apa tuh genius state? Di saat dimana panca indera kita, diri kita itu asik dengan aktivitas yang kita lakukan. Coba saya tanya Bapak dan Ibu, pernah nggak Bapak dan Ibu melakukan satu aktivitas, ya satu aktivitas apapun itu berjam-jam, tapi kerasa sebentar. Ada nggak? Melakukan satu aktivitas, itu bisa 2-3 jam, tapi seakan-akan cuma sebentar. Ada nggak? Misalkan nih, yang hobinya berenang, atlet yang kalau pematung gitu kan, pematung yang memang 3 dimensi, itu bisa berjam-jam dia melakukan aktivitas tertentu tapi cuma sebentar. Sama seperti tadi main Tetris. Orang main Tetris, main video game itu bisa berlama-lama, tapi dengan konsep genius state atau gestalt state itu bisa merasa sebentar. Itulah nanti yang kita tawarkan dalam kelas Hypnosport ini. Ada tools-tools yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu selain untuk sports, oke, tapi juga buat diri sendiri karena memang ramuannya digunakan untuk itu. Oke, ini beberapa materi, ini beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang menggunakan hipnosis. Ini yang bisa nanti dijelaskan di kelas. Nah, lalu saya sampaikan apa itu NLP. Ini saya ulang-ulang terus karena saya ditantang oleh IHC untuk menyederhanakan apa itu NLP. NLP adalah ilmu yang mempelajari proses berpikir, thinking about thinking. Nah, karena saya suka sekali dengan NLP, gitu kan, suka sekali dengan NLP, akhirnya banyak buku yang saya baca. Nah, makanya saya ketemu dengan Bang John. Artinya untuk memperdalam bagaimana pemanfaatan NLP untuk hipnosis. Bukan cuma itu. Ada hipnosis NLP for teaching. Mungkin Bapak dan Ibu yang mau kerjasama untuk naikin kapasitasnya karyawannya, kita bisa kerjasama dengan IHC. Oke, nah ini mungkin itu kali Bapak dan Ibu. Jadi malam ini
kita review tentang hypnosport. Tadi ada tambahan tentang hypnochange, tapi nggak dilanjutkan. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk menjelaskannya. Silakan Bapak dan Ibu. Jika ada yang bertanya terkait dua materi yang kita sampaikan tadi, ada hypnochange atau ada hypnosport. Siapa tahu bisa menjadi sarana Bapak dan Ibu untuk akhirnya membranding diri. Monggo silakan jika ada yang mau bertanya. Halo? Halo Bapak dan Ibu. Nanya itu cukup jelas ya. Di Jakarta hujan, ada yang tinggal di Jakarta hujan? Master Yusdi. Iya, halo. Ya, pelaksanaannya online apa offline gitu? Kita online, Pak. Kita online, Pak. Kelasnya online. Ini nggak stabil karena di Jakarta hujan, Bang Jon. Kelasnya diadakan 2 kali untuk online alumni IHC. Lalu saat itu belum ada temuan ya, karena kan online. Akhirnya ketika kita bikin kelas offline 3 kali, itu di Jogja, Malang, dan di Jakarta. Oh, ini ternyata kuncinya. Selain yang tadi disampaikan sama Bang Jon, ada 11 mental juara. Nah, itu kan goals-nya ya. Goals setting-nya. Tapi ada teknik. Halo, Master Yusdi. Master Yusdi monitor. Wah, sepertinya terpantau nih. Master John? Ya, siap. Ya, sepertinya Pak Yusdi terpental nih untuk terkait dengan Jakarta hujan katanya, jadi sinyalnya kurang sinyalnya. Ya, mungkin silakan ada yang ditambahkan, Master John. Kalau tambahan dari saya, sorry Bapak Irwin, saya sambil di jalan sambil ngajar. Oh sudah. Oke, sudah Bang, kembali. Sudah masuk. Mungkin itu kelas review. Mungkin nanti Bapak dan Ibu saya akan share tulisan-tulisan terkait pengalaman di lapangan. Silakan Bang Jo kalau yang mau ditambahkan. Ya. Ada yang bertanya di chat itu, silakan Mas. Mempelajari NLP. Ini Pak Nyono kan kita kuliah bareng ya. Untuk mempelajari NLP, biar cepat paham butuh berapa waktu ya? Tergantung ya. Ada orang yang sekali itu cepat paham, karena gini, NLP itu kan ilmu kulakan ya. Artinya kulakan sesuatu yang berhubungan dengan linguistik, sesuatu berhubungan dengan tema-tema visualisasi, lalu dengan gestalt, lembaga apa yang pernah, dan needs-nya, kebutuhannya apa. Misalkan nih, saya butuh NLP for teaching, berarti saya akan meramu materi-materi NLP yang berhubungan dengan teaching. Misalkan apa? Metaprogram, hipnosis, lalu ada teknik komunikasinya, ada kayak gitu. Sepertinya Pak Master Yusdi terpental lagi. Baik, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin bisa melalui chat, supaya bisa nanti dijawab langsung oleh Master John Seran. Oke, jaringan saya kurang baik nih, tiba-tiba hilang. Mungkin nanti kita akan ketemu di kelas-kelas ini kali ya. Halo Mas Sofan? Ya. Halo? Ya Master. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di kelas hypnosport. Jadi
Artinya gini, kalau misalkan ditanya, ini kan terkait sama sport ya. Apa sih manfaatnya mempelajari hipnosport ya? Jadi frameworknya adalah program mental training yang diberikan kepada atlet agar berada dalam kondisi emosi yang stabil dan peak state. Nanti akan ada materi namanya body texturing. Apa tuh body texturing ya? Bagaimana pada akhirnya atlet bisa berrekonsiliasi dengan dirinya di momen tertentu. Ya. Lalu ini ada percepatan olahraga secara sistematis. Nah, selama ini fokus kita kan di fisik ya. Nah, bagaimana kita nambahin di mentalnya. Ya. Ini dari Bompa. Jadi kata Lilik Sudarwati, yaitu 11%. Jadi kita ngomongin mental. Oke, nah ini kalau di kelas ini yang kita bahas nih, goal setting, self-talk, anchoring, lalu ada incantation, modeling, ada gestalt, ada mental, tadi ada genius state. Nah itu yang baru tuh, yang saya pikir kok konsep genius state ini bagus ya diterapkan bukan cuma sama atlet, tapi sama siapa? Karyawan, kerja, pebisnis. Jadi dengan konsep genius state saja itu bisa diterapkan di banyak lini dengan NLP. Ini tambahan, oke, nanti ini goals-nya kita masukin ini, nah ini gestalt nanti kita bahas di kelas. Assessment, oke nanti kita bahas ya. Nah ini meaning and performance, jadi bagaimana akhirnya atlet bisa memberikan makna yang genius terhadap cabang olahraganya, akhirnya berhubungan dengan apa? Performance. Seperti kita ketahui ya, NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berpikir. Jadi bagaimana seseorang diajak berpikir untuk membuat sebuah makna dalam dunia, kita memaknai semua elemen yang ada di bagian meningkat. Ya, ada pertanyaannya atau raising hand? Sama aja ya. Nggak, soalnya kadang-kadang ada yang raising hand itu nggak sengaja. Halo Pak Sofan, itu ada yang bertanya ya? Di chat belum ada. Oh ini ada nih. Itu di Pak Muhammad chat, Dwi. Pak. Izin Nah, bertanya. Pak Dwi mau bertanya itu. Ya, Dipersilakan silakan, aja, Pak Dwi. live aja, live. Silahkan Pak Dwi di unmute. Silakan langsung. Ya, selamat malam Mas Yusdi. Ya. Malam, kedengeran? Ya, kedengeran silakan. Dengeran ini Mas Dwi, gimana, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kebetulan ini ada contoh kasus ya, saya ini kan ada murid saya kebetulan udah 3 tahun udah vakum, maksudnya mau benar-benar pensiun ngelatih, cuma aja masih suka jaga komunikasi. Ada kan memang ada murid saya yang potensi dan itu sepertinya ngedown gitu. Nah, Martin kan mungkin dia sekarang ini dapat beasiswa dari cabangnya dia dari jalur atlet. Nah, dapat keluhan dari senior di kampus, latihan jarang-jarang. Terus kebetulan dia dipanggil Platda, saya suruh datang ke Ragunan, tapi sepertinya mulai agak ngambang gitu, ogah-ogahan gitu kan. Memang dari dulu dari SMP SMA suruh ikut ke PPLP, tapi setengah gitu Mas Yudi. Karena juga sebenarnya sih kalau kayak gitu sebenarnya kan ya kalau atletnya tidak mau, pada dari dulu kan saya pikir lepas saja, lebih baik fokus ke atlet yang mau. Tapi memang ini ya anak sebenarnya pintar, postur dengan tinggi 191 cm, untuk kelas dia juga kalaupun main ke internasional sebenarnya sangat berpotensi. Nah sebenarnya jadi saya juga jadi bimbang nih, bagaimana kan mau ngelepas, tapi ya itu kalau dia lepas atletnya, mungkin beasiswanya dia juga lepas gitu. Sedangkan kondisi keluarganya, kondisi ekonominya sekarang agak kurang, tidak seperti dulu. Ya kan sebenarnya kan mungkin ada itu juga ya, kalau memang tidak dari dalam diri atlet sendiri, anak itu sendiri, kalau tidak mau, ya bagaimanapun kita maksa, bagaimanapun juga kalau dia memang tidak mau ya susah gitu. Sebenarnya ada tidak sih yang cara yang mungkin seperti memaksa halus supaya dia, atau ya mungkin karena masih usia masih baru 18-19 tahun masih mau main-main, nah ada tidak ya gimana caranya gitu buat
ngebangkitin itu semangat anak itu gitu kan. Itu Mas Yuki. Sebenarnya kan gitu aja sih. Itu agak dilema sekarang gitu kan. Gitu. Ya, terima kasih Mas Terima Yudi. kasih. Terima kasih Mas Yudi. Ada sih, ada caranya jelas, ada yang jelas sama kita identifikasi dulu. Identifikasi itu apa seperti yang dibutuhkan dan needs-nya atlet. Jadi kalau ini jawabannya ya. Jadi kan makanya kita ajarkan beberapa skill counseling-nya sama skill coaching-nya. Selama ini kan yang kita ajarkan adalah skill coaching untuk atlet bagaimana dia terlatih secara kinestetik atau dengan tugas gerak dari cabangnya dia. Nah, ternyata ada memang hal yang belum dipegang, yaitu tadi teknik coaching bagaimana akhirnya si atlet itu menemukan dan mengidentifikasi kebutuhannya. Makanya ada kontrak. Nah, kontrak itu belum diberikan. Salah satunya adalah well formed outcome, smart model. Ini yang umum sekali yang diberikan ke banyak ke banyak atlet. Jadi atlet punya tahu goals-nya dia apa gitu kan. Berapa lama dia harus, kan smart model kan spesifik, measurable, attainable, realistis dan time bound. Nah, kita tawarkan ini sebagai kontrak apa? Kontrak diri. Tuh. Nanti ada lagi makna, misalkan meta question. Walaupun meta question nggak diajarkan, kita akan tanya sama atlet, apa sih makna dari cabang olahraga ini buat Anda gitu kan, buat kamu. Itu kan di awal gitu. Kalau misalkan dia bisa menjawab, oh makna cabang olahraga ini adalah ini. Makanya ada konsep namanya meta program. Apa tuh meta program? Ya tadi, memahami kecenderungan seseorang ketika merespon dan memutuskan sesuatu. Misalkan, contohnya ada atlet yang proaktif, ada yang reaktif. Mungkin bisa jadi Mas Diki ketemu sama atlet yang reaktif. Apa? Dia termotivasi untuk melakukan sesuatu karena dorongan dari luar. Ada lagi kalau di dunia psikologi kan kita pakai motivasi internal, motivasi eksternal. Nah, kita pengen tahu nih, referensinya dia memutuskan cabang olahraga itu dari mana, dari awalnya, akar masalahnya. Oh, ternyata dia cuma hobi doang, hobi, lalu dipanggil ke PPLP misalkan. Oh, ternyata di PLP apa? Dia kehilangan banyak momen, misalkan momen bermain. Oh, yang tadinya saya olahraga cuma main doang, sekarang sudah di klub, sudah punya tanggung jawab, ada bayar segala macam, bisa jadi itu terjadi itu yang namanya burnout, lost motivation. Yang jelas tahap awal kita belum ke tekniknya dulu, tapi kita mempelajari dulu, mengidentifikasi dulu apa sih persisnya pemaknaan yang dibuat sama atlet, sehingga akhirnya apa, dia nggak ketemu tuh jalan keluarnya gitu. Makanya nanti ada misalkan meaning mapping, misalkan ada study smart model, ada misalkan field theory, bisa diajarkan karena saya berikan ini sama siapa, anak SD sama anak SMP, SMA sampai ada profesional. Artinya kita nggak cuma ngebahas soal visualisasi, tapi kita ngebahas soal makna. Karena apa? Makna berhubungan dengan performance. Jadi yang kita telah adalah apa sih pemaknaan yang dibuat dengan cabang tertentu itu. Kalau maknanya dapat, oke, di sini nih. Kan gini, NLP adalah ilmu yang mempelajari struktur pengalaman subjektif seseorang. Jadi apa persisnya? Nanti lagi ada formulasi kasus. Kita bahas itu juga. Maksudnya apa? Apa sih pemicu kehilangan motivasinya, burnout-nya si atlet ini? Pasti ada. Jadi kalau saya sih nggak ke tekniknya dulu, tapi identifikasinya dulu. Baru ketemu identifikasinya, pelajari polanya, setelah mempelajari polanya, baru intervensi. Berdasarkan apa? Tadi hal yang mengganggu si atlet. Gitu. Itu mungkin Mas Bilki. Jadi belum ke tekniknya. Kalau saya memang di kelas pasti akan ke akan ke identifikasi dulu gitu. Ya, halo Master, mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan. Ya, tadi Mas siapa itu? Mas Dwi ya? Iya, Master. Oke, siap. Gini sih sebenarnya Mas Dwi. Satu itu perlu atlet itu menemukan hot button-nya. Ya, mungkin saya perlu cerita bahwa saya itu di waktu 2008 ingin kuliah. Nah, tetapi ketika saya mau kuliah itu kebetulan saya kaki kiri saya itu salah satu jari kakinya patah. Nah, patahnya itu istilah dalam kedokteran fraktur, jadi patahnya lurus.
Jadi enggak perlu dipen, dibiarin aja, nanti sambung sendiri dia. Nah, namun dalam proses kan saya kebetulan atlet lari, jadi kita mau latihan lari kan lumayan itu sakit. Nah, tetapi saya siangnya minum obat, maksudnya malamnya minum obat, paginya bengkak turun latihan. Nah, namun pada satu ketika saya lomba lari 10 kilo untuk saya bisa mendapat uang biar bisa dapat daftar masuk kuliah. Nah, itu dalam lomba lari itu sekitar 6 kilometeran itu sudah sakit sekali kaki saya. Nah, dan saya hampir berhenti, Mas. Coach Dwi ya. Nah, saya hampir berhenti itu. Tetapi ada satu yang terlintas di pikiran saya, bahwa kalau sekarang saya tidak juara, berarti saya gagal kuliah. Saya tidak bisa masuk kuliah karena saya tidak punya uang untuk masuk kuliah. Nah, ketika itu terlintaslah pikiran itu di otak saya. Nah, saya mulai memanfaatkan self-talk, walaupun waktu itu saya belum belajar ya ilmu hipnosis dan NLP, tapi saya memanfaatkan self-talk. Gimana caranya? Saya bisa gitu. Nah, sambil saya berdoa sesuai keyakinan, karena saya larinya udah pelan itu dalam lomba lari itu. Nah, terus bagaimana? Nah, seketika itu tidak tahu bagaimana, entah mujizat Tuhan atau dari mana, saya juga kurang paham karena waktu itu masih sangat muda. Saya bisa nge-switch itu rasa sakit itu, jadi sakit itu seolah-olah nggak ada. Saya langsung berlari mengejar orang-orang sehingga masuk finish juara, tapi saya tidak tahu kalau saya juara. Hitung mundur dari juara 10, 8, mundur terus-terus. Ya alhamdulillah puji Tuhan, astungkare saya juara 1. Dapat uang 2.500.000, 1.500.000 buat bayar masuk IKIP, 1 juta masih bisa buat beli sepatu. Nah, terus apa yang mau saya gambarkan dari itu? Kadang-kadang atlet itu setelah kita identifikasi seperti tadi yang disampaikan oleh Master Yusdi, kita perlu tuh memotivasi dia. Nah, bagaimana cara memotivasi dia? Kita bisa mengambil cerita dari pengalaman orang lain, habis itu cerita dari pengalaman kita sendiri, dan juga kita kasih perumpamaan agar mempermudahkan dia untuk mencerna. Nah, setelah itu kita bisa kasih pilihan juga. Kita bisa mengidentifikasi. Nanti mungkin Mas Rizky bisa tambahkan. Anak ini tipenya apa? Ibarat keledai, dia perlu dipecut atau dia begitu dipasang langsung bisa narik kereta sendiri. Jadi dia tipenya tipe yang perlu didorong atau bisa inisiatif sendiri. Itu kita bisa menganalisa itu untuk bisa memberikan tindakan yang tepat. Kalau saya sendiri kan orang kinestetik. Jadi tidak perlu didorong. Saya pasti bergerak sendiri. Ya, karena tipe saya tipe proaktif. Dan ketika saya ditantang bahwa saya tidak bisa, justru itu membuat saya tertantang. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Dwi. Nanti mungkin kalau Master Yusdi mau tambahkan, silahkan. Enggak, cukup kita ketemu di kelas. Anaknya sih memang kelasnya offline. Offline itu ada supervisinya, lalu ada feedback, tapi karena kita memfasilitasi untuk online, bukan berarti akan mengurangi semangat kami untuk sharing. Jadi jangan khawatir, Bang John yang langsung profesional dalam dunia sport mempraktekkan apa yang memang sudah kita pelajari. Sementara kalau saya sendiri memang dalam dunia pendidikan, lalu dalam dunia pemberdayaan diri. Nah, bukan berarti itu nggak terhubung. Jadi NLP dan hipnosis for sport juga bisa dimanfaatkan untuk mereka yang memang punya minat ya. Hipnosis slimming kita bisa manfaatkan. Kan hipnosis sport itu bukan cuma terkait dengan yang berhubungan sama olahraga pertandingan, perlombaan, tapi kita juga terapkan di ya tadi hipnosis slimming, fitness activities dan segala macam. Nah, sehingga pada akhirnya nanti Bapak dan Ibu punya skill-skill itu. Jadi kalau misalkan mau berkembang kapasitasnya ya kita sama-sama belajar. Mungkin itu Bang John. Ya, Ibu, mungkin terakhir lagi satu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu, artinya kalau kita bisa jumpa di kelas tanggal 12 dan 13, itu salah satunya itu misalnya kita
berdua sama Master Yusri akan petakan bagaimana menggunakan goal setting itu dengan baik dan benar, sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teknik-teknik yang kita sampaikan nanti itu sangat aplikatif, bukan hanya di sport. Bisa dipakaikan dalam kehidupan apa saja. Dan bisa diterapkan ke berbagai terapan ilmu hipnosis yang lainnya. Mau hipnomotivasi, mau slimming, mau teaching, itu teknik yang berdua sampaikan itu sangat aplikatif. Karena Master Yusri dari segi teori dan lain-lain itu sangat kuat, dan saya dari segi praktisinya, itulah yang kita kolaborasikan. Sehingga saya kira kalau teman-teman tidak memanfaatkan momen ini, ya teman-teman yang rugi sendiri. Karena ini suatu kolaborasi yang sempurna, yang menghasilkan suatu teknik praktikal di lapangan yang sangat aplikatif. Nah, dan perlu diingat bahwa PON nanti itu adalah peluang yang sangat besar, sehingga saya kira kalau teman-teman mempersiapkan diri dari sekarang, maka kesuksesan di dunia sport menanti teman-teman. Kurang lebih itu, selebihnya saya kembalikan ke Mas Opan. Siap. Baik. Terima kasih untuk penyampaiannya, Master Yudi dan juga Master John Seran. Dan untuk materinya sudah selesai ya Pak Master Yudi dan John ya. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin join di kelas Hypnosport, bisa langsung menghubungi admin dari IHC ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk kelasnya itu di tanggal 12 dan 13 November Bapak Ibu. Jadi silahkan kami tunggu ya Bapak Ibu ya untuk mendapatkan diri Bapak Ibu di admin IHC tentunya. Baik, cukup sekian Bapak Ibu untuk kelas pada malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ikut belajar bersama kami di kelas pada malam hari ini. Dan juga saya sampaikan terima kasih banyak pada Master John Seran dan juga Master Rizdi atas waktunya, walaupun Master Rizdi dalam keadaan kurang sehat dan juga Master John dalam keadaan yang sedikit sibuk, tapi sudah menyempatkan waktu untuk menemani kita, menemani Bapak Ibu yang ingin belajar atau ingin mengetahui tentang Hypnosport tentunya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk malam hari ini. Saya Opan dari IHC pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat. Waalaikumsalam, Master. Dan Baik, kita Terima lihat kasih, bareng-bareng ya. Master. Salam, terima kasih Bapak Ibu Terima sudah kasih, hadir. Pak John. Sampai jumpa di John kelas Seran. 12-13. Siap. Selamat malam. Saya online pakai HP ya, teman-teman semua habis ngajar soalnya. Habis ngelatih. Baik, kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Siap. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.